Pembangunan ekonomi Papua yang belum optimal serta pengembangan pelaksanaan sumber daya alam Papua yang belum maksimal sehingga perlunya sebuah grand design dan penganggaran yang sesuai dengan anggaran pendapatan belanja daerah provinsi, kota, dan kabupaten untuk mengelola potensi sumber daya alam Papua. Hal ini dikatakan Ketua Fraksi Khusus DPR Papua John N.R. Gobay di Jayapura, Kamis 19 Agustus 2021. Menurut Gobay, anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk bidang ekonomi sudah dilaksanakan pemerintah daerah. Hanya saja, alokasi anggaran tersebut tidak diprioritaskan untuk pembangunan di bidang ekonomi, melainkan dihabiskan pada bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kalau kita perhatikan di APBD ya, baik di kabupaten maupun di provinsi, sebenarnya penganggaran di bidang ekonomi itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Hanya menurut saya belum maksimal ya. Ekonomi itu masih mendapatkan prioritas yang di bawah ya, belum begitu mendapatkan perhatian yang cukup. John Gobay menyebutkan beberapa OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua selaku mitra kerja Komisi 2 DPR Papua mengakui pemerintah kurang memberi perhatian pada bidang pengembangan pembangunan ekonomi. Penganggaran di bidang ekonomi, khususnya di bidang misalnya perikanan, kehutanan, sektor pertambangan, ini dari pengakuan kepala-kepala OPD yang menjadi mitra dari Komisi 2 DPR Papua itu mereka mengakui masih kurang. Padahal ada semboyan atau ada sebuah visi yang biasa diucapkan, masyarakat kenyang, sehat, dan pintar. Sering diungkapkan oleh sejumlah pemimpin di Papua. Kalau kita bicara pintar, berarti pendidikan. Kalau kita bicara sehat, berarti sektor kesehatan. Kalau kita bicara kenyang, berarti sektor ekonomi. Lanjut Gobay, fasilitas bidang ekonomi yang tidak terurus dengan baik seperti pangkalan pendaratan ikan, balai latihan kerja, balai latihan koperasi, dan pusat balai pembibitan ternak. Bisa, sabu juga bisa. Kita bisa lihat ya, hanya fasilitas-fasilitas di bidang ekonomi yang tidak terurus dengan baik. Misalnya pangkalan pendaratan ikan, misalnya balai latihan kerja, balai latihan koperasi, pusat balai ternak ya. Ini kan tidak terurus dengan baik. Itu bukti bahwa perhatian di bidang ekonomi itu kurang mendapatkan prioritas dengan baik. Untuk itu, dengan mewujudkan ekonomi Papua dari sektor unit kecil menengah, dimulai dengan pendataan orang asli Papua, dengan mendata usaha dari orang asli Papua, juga potensi yang dimiliki masyarakat asli Papua, yang dimulai dengan melakukan pelatihan bagi warga OAP. Misalnya CV Made yang di Waena yang memproduksi peralatan-peralatan produksi untuk sagu, untuk coklat, buah merah. Ini kan potensi-potensi kita yang kalau didesain secara baik dengan sebuah grand design perekonomian, maka kita dapat mewujudkan visi tadi, masyarakat Papua yang sehat, kenyang, dan pintar. Tapi dalam hal ekonomi itu adalah masyarakat yang kenyang. Oleh karena itu, diperlukan sebuah grand design pembangunan ekonomi di tanah Papua
dengan anggaran yang cukup dalam rangka mewujudkan orang Papua yang mandiri, sehingga masyarakat asli Papua akan mengurusi pendidikan dan kesehatannya secara mandiri. Untuk mewujudkan grand design ekonomi ini kan mesti dimulai dengan pendataan. Kita melakukan pendataan terhadap orang asli Papua. Yang kedua, mendata usaha-usaha milik orang asli Papua. Potensi-potensi yang dimiliki oleh orang asli Papua. Lalu kita mulai melakukan misalnya pelatihan-pelatihan. Kan kita punya BLK. Kalau dia sudah punya badan usaha atau dia punya koperasi, maka kita latih di balai latihan koperasi. Lalu misalnya mereka membutuhkan peralatan usaha, maka Pak Made memiliki peralatan-peralatan yang dapat gunakan untuk pengembangan usaha. Lalu misalnya di bidang permodalan, bagaimana kontribusi bank, bagaimana CSR dari perbankan-perbankan yang ada ini, dari badan-badan usaha yang ada ini untuk ikut menunjang pembangunan ekonomi di Papua. Lalu keterlibatan perguruan tinggi, khususnya sekolah-sekolah ekonomi atau fakultas-fakultas ekonomi di universitas. Keterlibatan mereka untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha-usaha tersebut. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya grand design pembangunan ekonomi di Papua, didukung oleh penganggaran yang cukup untuk OPD-OPD dalam rangka mewujudkan orang Papua yang kenyang. Jika pembangunan ekonomi itu kita lakukan dengan baik, masyarakat Papua akan dapat mengurus secara mandiri, mengurusi pendidikannya, mengurusi kesehatannya. Disitulah diperlukan adanya grand design pembangunan ekonomi di Papua yang tentunya harus didukung oleh penganggaran yang memadai melalui APBD baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten yang dapat saja bersumber dari DAU, DAK atau dana otsus. Hormat senjata! Gerak! Di usia ke-76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, pembangunan ekonomi Papua belum mendapat perhatian yang baik dan memadai, dengan diperlukan sebuah grand design untuk membangkitkan pembangunan ekonomi di Papua. Di usia yang ke-76 ini, pembangunan ekonomi di Papua ini karena belum mendapatkan perhatian yang baik, yang memadai, maka diperlukan sebuah grand design pembangunan ekonomi di Papua untuk tahun-tahun yang akan datang. Konsekuensinya adalah anggaran APBD baik kabupaten maupun provinsi untuk sektor ekonomi harus ditingkatkan untuk mewujudkan visi masyarakat Papua sehat, kenyang, dan pintar. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan Papua News melaporkan.